sebenarnya terjadi di ruang ganti Maung Bandung saat jeda pertandingan melawan Selangor FC di Malaysia? Kenapa tim yang awalnya tertinggal 0-2 di babak pertama, tiba-tiba menjelma menjadi kekuatan badai yang tak terhentikan dan sukses melakukan remontada epik dengan skor akhir 3-2? Apakah ada mantra sakti, ataukah ini murni karena sentuhan taktis seorang Bojan Hodak? Pertanyaan ini pasti menggelayuti pikiran setiap bobotoh sejati dan bahkan para pemerhati sepak bola Asia. 2 gol cepat yang bersarang di gawang Persib di awal babak pertama seakan menampar wajah seluruh tim. Energi positif mendadak hilang, digantikan rasa frustasi dan kebingungan. Namun, jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah motivasi yang tepat dari sang arsitek. Dan disinilah, di momen krusial itu, Bojan Hodak menunjukkan kelasnya, bukan sekedar sebagai pelatih taktik, tapi juga sebagai seorang motivator ulung yang tahu persis cara menyentuh jiwa-jiwa pemainnya. Kita berikan yang terbaik dan tidak ada masalah, tapi kita jauh dari yang terbaik. Itu adalah salah satu kalimat pembuka yang dilontarkan Hodak, dilaporkan dengan nada tinggi namun penuh penekanan. Bukan sekedar marah-marah, melainkan sebuah kejujuran yang menohok. Para pemain tahu mereka punya kualitas, tapi mereka tidak memanfaatkannya. Hodak kemudian menyoroti satu kelemahan fatal yang ditunjukkan oleh tim lawan dan meminta anak asuhnya untuk segera mengambil keuntungan. Ia dengan jeli menganalisis rapuhnya pertahanan Selangor dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk di laga itu sendiri. Mereka kemasukan dalam 2 pertandingan, terakhir 4 gol. Hari ini kita memiliki kesempatan tapi jangan berhenti. Ucapnya membakar keyakinan para pemain bahwa pintu gawang lawan itu tidak terkunci rapat. Tapi ada satu kalimat yang benar-benar menjadi kunci mentalitas Maung Bandung agar tidak tampil memalukan di mata dunia dan tentunya bobotoh yang hadir langsung di Malaysia. Tidak apa-apa kalah, tetapi jangan bikin malu. Pesan ini yang diungkapkan oleh kiper Teja Paku Alam menjadi cambuk keras. Ini bukan hanya soal skor, tapi soal harga diri, soal kehormatan lambang di dada, dan tentu saja soal jutaan pasang mata bobotoh yang menonton dari rumah. Momen ini menjadi titik balik. Ini adalah pesan yang mendalam. Kekalahan adalah bagian dari permainan, tetapi tampil tanpa semangat dan menyerah adalah aib yang tidak bisa dimaafkan. Nah, semari kita mendalami bagaimana strategi Hodak ini berhasil mengubah jalannya pertandingan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan berikan komentar hidup Persib di bawah ini. Biar channel kita makin ramai dan semangat membahas perjalanan epik Maung Bandung di Asia. Dan yang paling penting, biasakan nonton sampai akhir karena ada rahasia taktis lain yang akan kita bongkar di paragraf-paragraf terakhir. Kunci remontada Persib di Malaysia bukan hanya terletak pada amarah yang diredam menjadi motivasi, melainkan juga pada kejelian Hodak dalam melakukan pergantian pemain. Setelah ditempa di ruang ganti, Hodak memasukkan darah segar yang terbukti mengubah total alur permainan. Masuknya Adam Alis, Beckham Putra Nugraha, dan Robbie Darwis di babak kedua adalah masterclass taktis yang patut diacungi jempol. Mereka memberikan energi baru, meningkatkan agresivitas, dan yang paling penting, menjalankan instruksi Hodak untuk terus memberikan tekanan. Adam Alis yang kemudian menjadi pahlawan dengan 2 golnya bahkan mengungkapkan bahwa gol penentu kemenangannya lahir dari instruksi spesifik Hodak agar ia lebih melakukan pressing tinggi. Kiper dan lini belakang Selangor rapuh di bawah tekanan. Strategi ini terbukti jitu ketika Adam Alis memanfaatkan back pass yang tidak sempurna dan mencetak gol di menit-menit krusial. Mentalitas yang ditanamkan Hodak membuat para pemain tampil habis-habisan di babak kedua. Mereka tidak lagi menunggu, tetapi menyergap bola, memenangkan duel, dan mendominasi penguasaan bola. Statistik di babak kedua menunjukkan perubahan drastis, seolah Persib yang tertinggal 0-2 di babak pertama adalah tim yang berbeda. Mereka mengepung pertahanan Selangor, menciptakan peluang demi peluang, hingga akhirnya Andrew Jang mencetak gol pembuka dan disusul 2 gol dari Adam Alis. Kemenangan dramatis 3-2 ini bukan sekedar hasil keberuntungan, melainkan buah dari perpaduan antara ledakan emosi yang dikontrol, analisis taktis yang mendalam, dan pergantian pemain yang brilian. Ini adalah kisah tentang bagaimana satu kalimat magis dan beberapa keputusan berani mampu membangkitkan jiwa Maung Bandung dari keterpurukan. Dampak pergantian pemain, Adam Alis, 2 gol, Beckham Putra dan Robbie Darwis yang masuk di babak kedua adalah kartu as Hodak. Kehadiran mereka meningkatkan intensitas serangan dan kemampuan pressing yang diinstruksikan. Analisis kelemahan lawan,
Hodak menyoroti fakta bahwa Selangor mudah kemasukan gol dalam beberapa pertandingan terakhir, memberikan keyakinan kepada pemain bahwa pertahanan lawan bisa ditembus jika terus menekan. Keunggulan recovery, Persib memiliki waktu persiapan 5 hari di luar Bandung sebelum laga tandang yang diakui Hodak memberikan recovery dan relaksasi yang cukup baik, menjadikan faktor penting di balik stamina pemain di babak kedua. Apresiasi kualitas skuad. Bojan Hodak secara terbuka memuji kedalaman skuadnya. Menurutnya pemain pengganti yang masuk di babak kedua memiliki kualitas yang setara, bahkan mungkin lebih baik dari pemain yang ditarik keluar. Ini menunjukkan Hodak memiliki kepercayaan penuh pada semua pemainnya, bukan hanya starting 11. Kisah remontada ini akan menjadi catatan emas dalam sejarah Persib di kancah Asia. Ini membuktikan bahwa di bawah kepemimpinan Bojan Hodak, Persib tidak hanya mengandalkan keterampilan teknis, tetapi juga memiliki mentalitas pemenang yang tak kenal menyerah. Dan siapa bilang bermain tandang di kompetisi Asia selalu berarti menghadapi tekanan dari supporter tuan rumah? Bagi Persib Bandung tampaknya aturan itu tidak berlaku. Dalam laga dramatis melawan Selangor FC di Malaysia yang berakhir dengan kemenangan remontada Persib 3-2 untuk Maung Bandung, ada satu faktor X yang diakui oleh seluruh pemain, terutama oleh bek tangguh asal Irak Frans Putros. Aura gila dari bobotoh yang hadir langsung di Stadion MBPJ Petalinjaya. Putros, yang bermain penuh dalam laga matchday 4 ACL 2 tersebut, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Bagi pemain yang memiliki segudang pengalaman di kompetisi Eropa dan level tim nasional, pengalamannya di Malaysia bersama Persib terasa benar-benar unik dan tak terlupakan. Bayangkan, sebuah laga tandang di negeri orang, tetapi yang terdengar sepanjang 90 menit justru adalah gemuruh teriakan dukungan yang seolah tak pernah padam dari tribun. Ya, luar biasa dukungannya. Terima kasih banyak dan ini berarti banyak bagi kami. Kalimat singkat Putros ini mengandung makna yang dalam. Kehadiran bobotoh yang kabarnya memborong habis tiket untuk sektor tim tamu dan diperkirakan mencapai ribuan orang, sukses menciptakan ilusi optik dan akustik. Persib seolah tidak sedang bermain di Malaysia, melainkan di rumah sendiri, di hadapan puluhan ribu pasang mata yang haus kemenangan. Putros bahkan secara spesifik menyebutkan bahwa bobotoh menciptakan atmosfer yang luar biasa seolah bermain di kandang. Ini adalah pengakuan tulus dari seorang pemain asing yang baru merasakan dahsyatnya magis bobotoh. Pertandingan itu sendiri adalah ujian mental yang ekstrim. Persib langsung tertinggal 0-2 di babak pertama. Sebuah situasi yang bisa membuat tim manapun menyerah dan frustasi. Di momen-momen sulit itulah, saat konsentrasi pemain mulai buyar dan semangat terancam meredup, suara lantang bobotoh menjadi jangkar yang menahan mentalitas tim agar tidak tenggelam. Mereka terus bernyanyi, terus berteriak, seolah mengirim energi listrik langsung dari tribun ke setiap kaki pemain di lapangan. Energi itu nyata, Bung. Di babak kedua, kita semua melihat bagaimana Persib bertransformasi total. Gol demi gol lahir, diawali oleh Andrew Jang dan disusul brace heroik Adam Alis, hingga tercipta kemenangan dramatis 3-2. Gol penentu Adam Alis di menit-menit akhir benar-benar membuat seisi stadion terutama sektor bobotoh meledak dalam euforia. Setelah peluit panjang berbunyi, seluruh pemain Persib terutama Putros langsung bergegas menuju tribun bobotoh. Momen perayaan yang penuh haru dan gembira bersama supporter itu adalah bukti autentik bahwa kemenangan tersebut adalah hasil kerjasama, bukan hanya di atas lapangan, tetapi juga dari dukungan tanpa batas dari pinggir lapangan. Bagi Putros, kemenangan ini bukan cuma soal 3 poin, tapi tentang penegasan spirit tim yang tak mau menyerah hingga peluit akhir berdunyi. Ia terkesan dengan bagaimana Persib memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk membalikan keadaan. Sebuah mentalitas yang ia yakini didorong oleh dukungan dan para supporter. Ia kini merasa senang menjadi bagian dari tim yang kuat, berkarakter, dan memiliki mental juara. Kekaguman Putros ini seharusnya menjadi kebanggaan bagi seluruh bobotoh. Mereka membuktikan bahwa sekat jarak dan negara tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan loyalitas dan kecintaan pada tim. Mereka datang, mereka mendukung, dan mereka benar-benar menjadi pemain ke-12 yang paling ditakuti lawan. Dukungan ini telah menaikkan standar, membuat Persib bukan lagi hanya tim asal Bandung atau Indonesia, tetapi sebuah klub dengan basis supporter global yang siap menginvasi stadion manapun di Asia. Tentu saja, kehadiran dukungan fanatik seperti ini menjadi modal penting bagi Persib untuk menghadapi 2 laga sisa dan mengamankan tiket ke babak 16 besar ACL 2. Invasi supporter. Meskipun berstatus laga tandang, jumlah bobotoh yang hadir sangat masif membuat tiket sektor tim tamu ludas terjual dan menciptakan atmosfer yang sangat dominan di stadion. Tandang ngasa kandang. Ungkapan ini menjadi inti pengakuan Putros yang merasakan seolah-olah Persib bermain di stadion markas sendiri berkat gemuruh dukungan bobotoh.
Energi kebangkitan. Dukungan Bobotoh di sepanjang pertandingan, terutama saat tim tertinggal 0-2, berfungsi sebagai suntikan moral dan energi krusial bagi Persib untuk melakukan comeback dramatis. Mentalitas pemain. Kehadiran supporter diakui menjadi salah satu faktor penegasan spirit Persib yang tidak menyerah, terus percaya, dan memiliki keyakinan untuk menang hingga menit-menit akhir. Apresiasi pasca laga. Seluruh pemain mendatangi tribun Bobotoh setelah pertandingan berakhir. Sebuah gestur yang menunjukkan betapa pentingnya peran supporter dalam kemenangan tersebut. Bayangkan sorak-sorai yang bukan sekadar membahana di tribun si Jalak Harupat, tapi menggema hingga ke Stadion Azadi di Teheran atau merobek kesunyian malam di Jeddah. Sebuah tim dari Indonesia, sebuah kekuatan yang selama ini kita kenal sebagai raja di negerinya sendiri, kini menatap cakrawala yang lebih luas, lebih gila, dan jauh lebih ambisius. Apakah mungkin? Mungkinkah tim berjuluk Maung Banding ini, yang selalu menjadi barometer gairah sepak bola di tanah air, benar-benar bisa menorehkan tinta emas di kancah benua kuning? Mereka telah menaklukkan setiap tantangan domestik, merayakan gelar demi gelar yang mengukuhkan dominasi lokal. Tapi mari kita jujur, kompetisi domestik, seelit apapun levelnya, hanyalah anak tangga pertama. Asia adalah puncak gunung es, tempat para raksasa sesungguhnya bersemayam. Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka mampu, melainkan bagaimana mereka akan melakukannya. Bagaimana klub yang identik dengan warna biru dan putih ini bisa mentransformasi kejayaan lokal menjadi sebuah dinasti Asia? Sebuah dinasti yang tidak hanya mencicipi manisnya gelar kontinental sekali, tetapi berulang kali menetapkan standar baru untuk sepak bola Asia Tenggara. Ini bukan sekadar mimpi meraih trofi, ini adalah proyek gila untuk mengubah peta kekuatan sepak bola Asia. Ini adalah ambisi yang membutuhkan dana tak terbatas, visi yang melampaui masa kini, dan tentu saja dukungan fanatik yang tiada duanya. Apakah Anda siap menyelami kisah di balik layar ambisi raksasa ini? Kisah yang membahas lebih dari sekadar 90 menit di lapangan? Jika iya, pastikan Anda subscribe ke kanal kami, berikan like pada video ini, dan tinggalkan komentar di bawah. Dinasti Asia adalah target realistis. Kami tidak mau Anda melewatkan satu pun detail, jadi biasakan nonton sampai akhir, karena kejutan terbesar seringkali tersembunyi di menit-menit terakhir. Sejarah mencatat bahwa dominasi sebuah klub di liganya sendiri seringkali menjadi prekursor bagi keberhasilan yang lebih besar. Bagi tim kebanggaan Jawa Barat ini, siklus dominasi lokal sudah terbukti. Mereka telah berulang kali membuktikan diri sebagai yang terbaik dengan koleksi gelar yang menjadi bukti keunggulan struktural dan mentalitas pemenang. Tapi, mari kita jujur, kompetisi domestik, seelit apapun levelnya, hanyalah anak tangga pertama. Asia adalah puncak gunung es, tempat para raksasa sesungguhnya bersemayam. Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka mampu, melainkan bagaimana mereka akan melakukannya. Bagaimana klub yang identik dengan warna biru dan putih ini bisa mentransformasi kejayaan lokal menjadi sebuah dinasti Asia? Sebuah dinasti yang tidak hanya mencicipi manisnya gelar kontinental sekali, tetapi berulang kali menetapkan standar baru untuk sepak bola Asia Tenggara. Ini bukan sekadar mimpi meraih trofi, ini adalah proyek gila untuk mengubah peta kekuatan sepak bola Asia. Ini adalah ambisi yang membutuhkan dana tak terbatas, visi yang melampaui masa kini, dan tentu saja dukungan fanatik yang tiada duanya. Apakah Anda siap menyelami kisah di balik layar ambisi raksasa ini? Kisah yang membahas lebih dari sekadar 90 menit di lapangan? Jika iya, pastikan Anda subscribe ke kanal kami, berikan like pada video ini, dan tinggalkan komentar di bawah. Dinasti Asia adalah target realistis. Kami tidak mau Anda melewatkan satu pun detail, jadi biasakan nonton sampai akhir, karena kejutan terbesar seringkali tersembunyi di menit-menit terakhir. Sejarah mencatat bahwa dominasi sebuah klub di liganya sendiri seringkali menjadi prekursor bagi keberhasilan yang lebih besar. Bagi tim kebanggaan Jawa Barat ini, siklus dominasi lokal sudah terbukti. Mereka telah berulang kali membuktikan diri sebagai yang terbaik dengan koleksi gelar yang menjadi bukti keunggulan struktural dan mentalitas pemenang. Namun, para pembuat kebijakan di balik layar klub menyadari satu hal krusial.
Kejayaan domestik, seindah apapun, bisa menjadi selimut nyaman yang mematikan ambisi. Klub-klub besar dunia, seperti Real Madrid di Spanyol atau Bayern Munich di Jerman, tidak mendefinisikan diri mereka hanya dari trofi liga. Mereka diukur dari keberhasilan di tingkat kontinental. Maka lahirlah visi 2030, sebuah cetak biru rahasia yang melampaui sekadar target musiman. Visi ini tidak hanya menargetkan keikutsertaan reguler di turnamen antar klub paling bergengsi di Asia, tetapi juga secara eksplisit mencantumkan target untuk memenangkan kompetisi tersebut lebih dari sekali dalam satu dekade. Ini adalah lompatan kuantum dari mentalitas puas diri menjadi haus prestasi global. Pilar utama dari visi 2030 ini adalah pembangunan infrastruktur berstandar internasional. Keputusan untuk tidak lagi hanya mengandalkan fasilitas milik pemerintah daerah adalah langkah revolusioner. Proyek pembangunan pusat pelatihan terpadu yang menelan biaya fantastis ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi standar Federasi Sepak Bola Asia, tetapi juga menyamai fasilitas klub-klub top di Eropa. Fasilitas ini mencakup 4 lapangan latihan berstandar FIFA, pusat kebugaran dan rehabilitasi canggih dengan teknologi hidromasas terbaru, serta laboratorium performa yang dilengkapi dengan perangkat analisis data berbasis kecerdasan artifisial. Tujuannya jelas, menciptakan lingkungan di mana atlet tidak hanya berlatih, tetapi berkembang secara holistik, siap menghadapi tuntutan fisik dan taktis dari lawan-lawan sekelas Timur Tengah dan Asia Timur. Ambisi sebesar ini tidak bisa diwujudkan hanya dengan semangat supporter dan keberuntungan semata. Ia membutuhkan manajemen profesional berkelas dunia. Salah satu perubahan paling mendasar adalah restrukturisasi total di Departemen Sporting Club. Mereka merekrut seorang direktur olahraga yang memiliki rekam jejak sukses di liga-liga Eropa. Orang ini, yang bekerja tanpa sorotan media, bertanggung jawab penuh atas filosofi permainan klub, proses perekrutan, dan integrasi tim senior dengan akademi. Filosofi transfer mereka juga berubah drastis. Dulu, kebijakan transfer seringkali didominasi oleh faktor popularitas atau kebutuhan jangka pendek. Sekarang, keputusan rekrutmen didasarkan pada analisis data tingkat lanjut. Mereka menggunakan metrik seperti expected goals, expected assist, dan passing network efficiency untuk mengidentifikasi talenta yang secara statistik akan memberikan dampak maksimal pada sistem permainan yang dianut oleh tim. Kebijakan ini juga berlaku untuk perekrutan pemain asing. Maung Bandung tidak lagi hanya mencari nama besar yang mendekati masa pensiun. Mereka kini fokus pada pemain dari liga-liga Eropa Timur atau Amerika Selatan yang berada di puncak karirnya, usia 25-29 tahun, yang memiliki fisik prima dan mentalitas pekerja keras, dan yang paling penting, memiliki statistik kompatibilitas yang tinggi dengan gaya bermain tim. Hal ini memastikan bahwa setiap pemain asing yang datang bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan bagian integral dari strategi taktis tim. Biaya transfer dan gaji yang dikeluarkan kini mencapai angka yang menempatkan mereka sejajar dengan klub-klub terkaya di Asia. Sebuah investasi yang ditegaskan sebagai harga yang harus dibayar untuk sebuah mahkota kontinental. Dinasti yang berkelanjutan tidak akan pernah bisa dibangun hanya dengan uang dan pemain impor. Jantung dari proyek dinasti Asia ini adalah akademi sepak bola yang direvitalisasi. Manajemen memahami bahwa identitas klub yang begitu kental dengan kedaerahan harus dipertahankan. Oleh karena itu, target utamanya adalah memastikan bahwa setidaknya 50% dari skuad utama diisi oleh pemain binaan sendiri dalam waktu 5 tahun. Program akademi ini merancang kurikulum yang meniru standar pengembangan pemain di klub-klub elit Eropa. Mereka tidak hanya fokus pada aspek teknis dan taktis, tetapi juga pada pembentukan mentalitas profesional. Para pemain muda diberi pelatihan psikologi olahraga intensif, diajarkan cara mengelola tekanan di pertandingan besar, dan diperkenalkan pada ilmu nutrisi dan pemulihan tubuh sejak dini. Filosofi permainan yang diterapkan di tim senior diinternalisasi ke seluruh jenjang usia di akademi. Artinya, seorang pemain yang promosi dari tim junior sudah memahami secara naluriah skema permainan, pergerakan, dan tuntutan taktis yang berlaku di tim utama. Hal ini memangkas waktu adaptasi dan memastikan transisi yang mulus. Fasilitas akademi juga dilengkapi dengan asrama modern, sekolah, dan staf pengajar yang mendukung pendidikan formal pemain muda. Menekankan bahwa klub tidak hanya mencetak pesepak bola, tetapi juga individu yang terpelajar. Investasi pada usia dini ini dianggap sebagai asuransi jangka panjang yang akan mengurangi ketergantungan pada belanja transfer mahal di masa depan. Menciptakan dinasti Asia bukanlah perlombaan lari, melainkan maraton penuh rintangan. Klub ini menyadari betul bahwa panggung kontinental menghadirkan lawan-lawan dengan tingkat kesulitan yang sama sekali berbeda.
Tantangan taktis, klub-klub dari Korea Selatan dan Jepang terkenal dengan kedisiplinan taktis yang tinggi, kebugaran fisik yang ekstrim, dan kecepatan transisi yang mematikan. Sementara itu, tim-tim dari Timur Tengah, didukung oleh kekuatan finansial tak terbatas, mampu merekrut pemain bintang dunia membuat persaingan menjadi sangat tidak seimbang dari segi individu. Maung Bandung harus mengembangkan fleksibilitas taktis yang memungkinkan mereka beralih antara gaya bermain menyerang dominan di kandang menjadi tim yang pragmatis dan efisien saat bermain tandang di lingkungan yang jauh berbeda. Tantangan logistik dan lingkungan. Bermain di Asia berarti menghadapi zona waktu yang berbeda, iklim ekstrim, panas gurun di Teluk atau dingin menusuk di Asia Timur, serta perjalanan udara yang sangat panjang dan melelahkan. Untuk mengatasi ini, klub telah menjalin kerjasama dengan maskapai penerbangan untuk penerbangan charter yang nyaman, serta merekrut spesialis pemulihan yang berfokus pada manajemen jet lag dan nutrisi perjalanan. Semua detail kecil ini adalah bagian dari strategi besar untuk memastikan para atlet tiba di tempat tujuan dalam kondisi fisik puncak. Tekanan publik yang berlipat ganda, dukungan fanatik Maung Bandung yang selama ini menjadi keunggulan bisa berubah menjadi pedang bermata dua. Di panggung Asia, setiap kekalahan akan diperiksa di bawah mikroskop yang lebih tajam dan tajam. Manajemen telah berusaha keras untuk melindungi para atlet dari tekanan media sosial yang berlebihan, memastikan fokus mereka tetap pada kinerja di lapangan. Pelatihan mental dan pendampingan psikologis kini menjadi bagian wajib dari rutinitas mingguan.